Kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Verdi Sambo diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. Menyusul 4 tersangka lain yang sudah lebih dulu diperiksa. Pemeriksaan sebelumnya sempat ditunda karena Sambo juga diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber pada hari yang sama. Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua sekaligus tersangka penghalangan penyidikan, menjalani pemeriksaan dengan lie detektor atau alat mendeteksi kebohongan. Pemeriksaan digelar di Puslapor Barreskrim Polri, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan ini seharusnya digelar pada hari Rabu, namun di hari yang sama, Sambo menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber. Lie detektor atau uji poligraf sebelumnya juga dipakai untuk memeriksa 4 tersangka lain, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. ART Sambo bernama Susi juga diperiksa, namun hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara gamblang kepada publik. Hasil poligraf atau lie detektor itu adalah pro justisia. Ya, itu juga konsumsinya penyidik. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu pro justisia. Kalau di bawah 90%, itu tidak masuk ke dalam ranah pro justisia. Kalau masuk ranah pro justisia, berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena poligraf tersebut bisa masuk dalam 184 KUHP, ya, alat bukti. Selain petunjuk, juga masuk ke dalam keterangan ahli. Sejumlah ahli hukum berpandangan, pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan tidak selalu bisa dijadikan alat bukti pidana, namun untuk meyakinkan para pemeriksa. Sementara jika dimasukkan dalam persidangan, maka sebagai alat bukti keterangan ahli. Poligraf adalah instrumen yang memantau reaksi fisiologis seseorang. Instrumen-instrumen ini tidak mendeteksi kebohongan, namun hanya dapat mendeteksi reaksi yang dihasilkan seorang pembohong. Alat ini bekerja menggunakan sensor yang dipasang di sekujur tubuh seseorang yang akan diinterogasi. Saat berbohong, timbul reaksi tubuh pada detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan konduktivitas kulit. Pemirsa, sejak pertama kali kasusnya mencuat, Verdi Sambo melempar pernyataan dan keterangan yang bertentangan dengan fakta. Berikut kami rangkum sejumlah kebohongan-kebohongan yang selama ini dilontarkan oleh sang Jenderal Bintang 2. Di awal kasus, Sambo mengaku ada baku tembak antara Barada Eliezer dengan Brigadir Joshua. Skenario ini bahkan sempat disampaikan langsung oleh mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Budi Herdi Susianto. Faktanya, belakangan terkuak bahwa penembakan hanya dilakukan oleh Barada Eliezer terhadap Joshua atas perintah Verdi Sambo. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Berikutnya, Sambo pernah beralibi bahwa ia baru tiba dari Magelang di Jakarta pada 8 Juli 2022. Faktanya, Sambo ternyata sudah lebih dulu tiba di Jakarta 1 hari sebelumnya, yakni pada 7 Juli 2022 menggunakan pesawat. Sementara yang tiba pada tanggal 8 adalah rombongan Putri Chandrawati. Verdi Sambo juga sempat mengaku tidak berada di TKP penembakan di rumah dinasnya dan sedang melakukan tes PCR. Faktanya, Sambo ada di TKP dan memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Joshua. Sementara tes PCR Sambo ternyata dilakukan di rumah pribadinya yang hanya berjarak 500 meter dari TKP penembakan. Di awal kasus, Sambo sempat menyebutkan CCTV di rumahnya rusak, tersambar petir, dan belum sempat diperbaiki. Namun faktanya, dekoder CCTV justru sengaja diambil orang suruhan Sambo dengan tujuan menghilangkan jejak. Dan yang masih bergulir hingga saat ini, Sambo tetap bersikukuh. Ia membunuh Joshua karena ajudannya tersebut melecehkan istrinya, Putri Chandrawati. Namun fakta yang diungkap dalam olah TKP tim sus, pelecehan seksual tidak pernah terjadi. Pemirsa, AKP Diah Chandrawati disanksi demosi selama 1 tahun. AKP Diah diduga melakukan
ketidakprofesionalan dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hasil sidang kode etik dan profesi terhadap AKP Diah Chandrawati yang digelar di Gedung Tensisi Divisi Propam Polri Jakarta Selatan memutuskan menjatuhkan sanksi demosi selama 1 tahun. Dalam sidang etik AKP Diah yang berlangsung sekitar 6 jam, Polri menghadirkan 4 orang saksi. AKP Diah disebut melakukan pelanggaran profesi kategori sedang dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua. AKP Diah disebut berperan serta terkait surat kepemilikan pistol Glock 17 Barada Eliezer. Dalam persidangan kali ini, Kombes Rahmat Pamuji ditunjuk sebagai Ketua Komisi Sidang Etik terduga pelanggaran AKP Diah Chandrawati. Kemudian putusan hasil sidang Komisi Kode Etik AKP DC, yaitu 1. Sanksi etika perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kemudian sanksi administratif yaitu mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 7 orang anggotanya sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dari ke-7 orang tersebut, 4 diantaranya telah mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri. Untuk informasi selengkapnya terkait sanksi terhadap AKP Diah Chandrawati, kita sudah bergabung dengan Ayah Nufus dari Mabes Polri Jakarta. Ayah, apa pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi mutasi yang sifatnya demosi selama setahun kepada AKP Diah? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Sidang kode etik yang dijalani oleh AKP DC ya ini berlangsung sekitar 8 jam, yang mana ini dimulai dari pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana ini terkait dengan ketidakprofesionalan dari AKP DC dalam menjalankan tugasnya. Pada sidang kode etik ini sendiri, pemeriksa menghadirkan 4 saksi, yakni KBPMBP, kemudian juga Kompol CP, kemudian Bribda WTA dan Bribda WW, yang mana keempat saksi ini dihadirkan langsung dan mengikuti sidang kode etik di Gedung TNCC. Kemudian dari hasil pemeriksaan atau sidang kode etik ini disampaikan langsung oleh Kombes Nurul Aziza selaku Kabag Penum Humas Polri di Gedung Humas. Dan selama sidang berlangsung begitu ini langsung tertutup, di mana rekan-rekan media tidak diperbolehkan untuk berada di Gedung TNCC. Dan hasil dari kode etik disampaikan langsung oleh Kombes Aziza, di mana dalam sidang etik ini AKPDC disebut melakukan wujud pelanggaran yang termasuk klasifikasi pelanggaran sedang berupa ketidakprofesionalan dalam mengelola senjata api dinas. Tadi kami juga sempat menanyakan dengan Kombes Nurul begitu terkait dengan kepemilikan senjata api ini, namun Kombes Nurul menyebutkan bahwa terkait teknis dari pemeriksaan ini adalah wewenang dari pemeriksa di sidang kode etik yang berjalan tadi pagi begitu. Dan juga dalam hal ini begitu Abraham dan juga pemirsa, AKP DC dikenakan pasal, yaitu pasal ayat 5 1C Perpol nomor 7 tahun 2022, yaitu menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional dan prosedural, di mana juga ini sebelumnya AKP DC ini menjadi satu dari 24 nama personel Polri yang dimutasi ke Yanma terkait lantaran kasus tewasnya Brigadir J. Abraham. Terima kasih Ayah Nufus, laporan Anda langsung dari Mabes Polri Jakarta. Pemirsa, penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua terus bergulir. Polri secara resmi telah memecat 4 perwira secara tidak hormat karena terbukti merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua.
Polri yang menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Dalam hasil sidang etiknya, 7 orang tersangka, 4 orang telah menjalani sidang kode etik dengan hasil pemecatan tidak hormat dari keanggotaan Polri. Mereka dipecat berdasarkan putusan sidang etik Polri, diantaranya adalah mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo. Kemudian menyusul Kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di pos pengamanan depan rumah dinas Ferdi Sambo. Sehari kemudian Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat karena ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Atas putusan etik ini, ketiganya mengajukan banding. Sementara itu terdapat 3 polisi lain yang diduga terlibat pelanggaran pidana obstruction of justice dan masih dalam penantian hasil sidang etiknya. Ketiganya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Polisi pun telah menetapkan 7 orang tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Selain itu, Polri juga telah menggelar sidang etiknya terhadap AKP Diah Chandrawati pada hari ini, Polwan yang pertama terseret dalam skenario Ferdi Sambo. Penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa keluarga Brigadir Joshua. Pemeriksaan terkait laporan kuasa hukum keluarga yang melaporkan Putri Chandrawati dengan dugaan laporan palsu terkait pelecehan. Keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Keluarga Brigadir Joshua yang menjalani pemeriksaan di salah satu ruang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi tersebut terdiri dari ayah dan ibu Brigadir Joshua, kakak dan tante Brigadir Joshua. Pemeriksaan dilakukan sejak Kamis siang hingga sore hari dengan sejumlah pertanyaan terkait laporan keluarga Brigadir Joshua melalui kuasa hukumnya terkait laporan palsu dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Pemeriksaan ini Tante? Antara pengaduannya Pak Kamarudin, pengaduan keluarga lah gitu kan, bahwasannya Ferdi Sambo itu yang selalu kata bohong itu, yang bilang pelecehan padahal sudah di SP3, masih juga dilaporkan orang itu istilahnya masih mengaku kalau memang dilecehkan, padahal kan sudah di SP3 kan. Keluarga menilai isu pelecehan seksual terus diungkap oleh Putri Chandrawati sebelum terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua untuk menghindari dari jerat hukum di mana para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Forensik Bayangkara Polda Sumatera Selatan melakukan otopsi jenazah AM. Hasil sementara ditemukan luka memar di dada korban akibat pukulan benda tumpul. Tim Forensik Bayangkara Polda Sumatera Selatan hari ini melakukan otopsi jenazah AM, korban dugaan kekerasan di Pondok Pesantren Gontor. Autopsi dilakukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Autopsi berlangsung di lokasi pemakaman TPU Sungai Selayur, Kalidoni, Palembang. Turut hadir penyidik dari Polres Ponorogo. Selain itu, ayah kandung korban didampingi tim kuasa hukumnya juga menyaksikan proses autopsi. Sementara sore harinya, Kepolisian Polres Ponorogo menyampaikan hasil sementara autopsi jenazah korban. Ditemukan bekas benturan benda tumpul di dada korban. Selain autopsi, polisi juga memeriksa 3 santri Pondok Gontor yang lain. Total jumlah saksi yang sudah diperiksa sebanyak 21 orang. Tahap selanjutnya, setelah hasil autopsi keluar, polisi akan melakukan gelar perkara. Hasil sementara ataupun kesimpulan sementara salah satunya adanya ditemukan memar atau bekas benda tumpulan di area sekitar dada dan organ. Selain itu, polisi juga tengah memburu 2 santri yang diduga pelaku kekerasan. Karena lokasi berjauhan, polisi membentuk tim khusus penanganan kasus ini dengan koordinasi Mabes Polri. Penyidik Polres Ponorogo, Polda Jatim bertugas menyelidiki TKP, Polda Sumatera Barat untuk proses autopsi jenazah. Tim Resmo Polres Ponorogo sudah memburu pelaku sejak kasus resmi dilaporkan.
dasar dan legal standing tadi, makanya kita membentuk tim yang tidak hanya terdiri dari satu unit saja tetapi gabungan di sini agar kita pun berbagi tugas, karena kita tahu banyak pertanyaan, banyak tuntutan daripada masyarakat, di mana sekarang kinerja kita lagi disorot juga. Kita ingin membuktikan bahwa kinerja kita sekarang tetap memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan petunjuk. Sebelumnya korban AM santri kelas 11 SMA di Pondok Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo meninggal dunia. Jenazah dipulangkan ke Palembang 22 Agustus 2022. Ibu korban Soimah curiga anaknya meninggal tidak wajar. Kasus mencuat setelah ibu korban bertemu dengan pengacara Hotman Paris di Palembang 4 September 2022 dan melaporkannya ke polisi. Bagaimana perkembangan terkini hasil otopsi jenazah korban dugaan penganiayaan di Pondok Pesantren Gontor? Sudah hadirkan kami Firdaus Abu Bakar di Mapolda Sumatera Selatan. Firdaus, kami ingin tahu apa langkah selanjutnya yang dilakukan polisi setelah ada indikasi penganiayaan yang disebutkan tadi dari hasil otopsi. Ya, selamat malam, Paham. Saat ini saya melaporkan langsung dari halaman Mapolda Sumatera Selatan, di mana siang tadi tim forensik Bidokes Polda Sumatera Selatan baru saja melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum yang tewas di Ponorogo yang diduga akibat dianiaya Abraham. Namun sejauh ini dari hasil otopsi masih belum bisa disampaikan ke publik dikarenakan siang tadi selesai otopsi dari pihak Bidokes akan menyerahkan langsung hasilnya ke tim penyidik Polres Ponorogo Abraham. Firdaus, tadi kan polisi sudah menyebutkan ada indikasi penganiayaan dengan ditemukannya memar di badan almarhum begitu ya. Apakah ada indikasi penganiayaan lain yang juga ditemukan? Sejauh ini belum bisa disampaikan Abraham dikarenakan hasil dari tim forensik sendiri benar adanya luka lebam. Namun hasil yang akan disampaikan ke publik terkait lebam tersebut akan langsung disampaikan dari tim penyidik Polres Ponorogo Abraham. Ya, kami juga dengar langkah selanjutnya adalah memburu terduga pelaku. Bagaimana hasilnya? Ya, sejauh ini dari penyidik Polres Ponorogo telah memeriksa sebanyak 18 saksi. Jadi sesampainya di Palembang selesai dilaksanakannya otopsi, pihak penyidik belum bisa untuk memberikan klarifikasinya terkait tersangka yang sedang diburu Abraham. Ya, baik, kita akan tunggu tindak lanjutnya. Terima kasih Firdaus Abu Bakar, laporan Anda langsung